Wakadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Siapa Ashabul Kahfi? Qala qailum minhum kam labithum. Maka kemudian bertanya satu di antara mereka, sudah berapa lama kamu berada di sini? Qala qailun. Jadi qala qailun itu sebagian satu di antara mereka. Qalu mereka berkata labithna yauman aw ba'da yaum. Jadi mereka tidur selama 309 tahun. Itu terasanya hanya sehari atau bahkan hanya setengah hari. Kita pernah nggak tidur yang sebenarnya lama sebenarnya? Aku baru tidur saat gak iso turu pisan, padahal sudah habis duhur sampai asar. Saat katanya. Nah, ini tadi sudah 309 tahun dia bilang labithna yauman aw ba'da yaum. Hanya tidur sehari atau bahkan cuma setengah hari. Tapi dari situ mesti dia terasa nyenyak banget ya, karena tidur setengah hari itu lumayan lama. Tapi kadang ada juga Mas Roni, karena saking banyaknya. Ada orang yang tidur itu sebenarnya cuma sebentar, tapi mimpi kayak lama banget itu. Ada juga. Ada. Ini persoalan itu. Sesuatu yang paling sampean sukai. Pada saat kita tidur, itu sesungguhnya kita itu mati. Makanya ketika kita doa bangun tidur itu kan, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami. Ahyana itu menghidupkan kami. Ba'da setelah ma'amatana, setelah mematikan kami, setelah mewafatkan kami. Jadi amatana itu apa? Mematikan. Wa ilaihil nusyur, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Demikian pula ketika kita akan tidur. Itu doa kita kan. Bismikallahumma ahya wa bismika doamu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu pula amut. Kenapa enggak anam? Ya kan? Amut itu aku mati. Tapi kalau anamu apa kok? Aku apa? Tidur. Jadi masa anam itu artinya bukan. Beda ya. Kalau anam sama anam. Kalau anam itu pakai alif itu tidur. Tapi kalau anam tok beda. Jadi khairul anam itu sebaik-baik tidur. Tapi kalau alifnya jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin anam, jadi aku tidur. Kalau khairul anam, apa? Ya mbok karepe kun. Jadi, lo iya, makanya bahasa Arab itu harus panjang pendek. Harokatnya itu harus benar. Karena kalau nggak benar, keliru makna. Amalah pakai ain, itu namanya amal, perbuatan. Tapi kalau amalah, sama-sama panjang pendeknya itu, pakai hamzah, itu harapan. Itu misalnya. Kan beda tuh. Amalah. Qanitin pakai ta, artinya taat tuh. Tapi kalau qanitin pakai lo, orang yang melampaui batas, yang durhaka. Itu kan ada jauh tuh.
Jadi qanitin pakai ta itu artinya taat. Tapi kalau qanitin pakai bo artinya apa? Orang yang durhaka, yang tidak taat, yang melampaui batas. Padahal hanya beda bo sama ta. Sama khasyi'in pakai ain artinya orang yang khusyuk. Tapi kalau khasiin pakai hamzah artinya kera yang hina. Loh kan jauh. Tuh. Makanya ketika Anam pakai Mas Anam. Tapi orang ya. Nah, ketika kita berdoa akan tidur, itu kan kalimatnya Bismikallahumma ahya wa bismika wa dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan dengan menyebut namamu pula aku mati. Padahal sebenarnya aku mau tidur. Artinya tidur itu sebenarnya adalah kematian mini atau kematian suhro. Kayak kiamat itu kan ada kiamat kubro dan kiamat suhro. Kiamat kubro, yakni ketika nanti semua orang akan diwafatkan. Semua akan dimatikan. Tapi kiamat suhro adalah ketika masing-masing diri satu persatu dimatikan. Gitu. Nah, di sini kita hidup dan kita mati ditampilkan dalam diorama Askabul Kahfi. Pertama, bahwa sampean ketika bangun tidur itu sebenarnya harus bersyukur karena nggak bablas. Nah, kalau kemudian mati mini tadi dilanjutkan dengan mati beneran kan, kadang kita makanya dulu ketika saya dan sampean itu tidur, itu ada perintah Allah itu agar pertama sebelum tidur minta ampun kepada Allah. Yang kedua, sampean diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia sampean. Kalau sampean punya tanggungan dengan si A si B, punya tanggungan dengan si C si D, diselesaikan dulu sebelum meninggal, sebelum wafat, sebelum tidur maksud saya. Kenapa? Karena nanti kalau ternyata dibangunkan Allah, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata bablas, berarti pada saat kita mulai bangun tidur itu kan wafat sekalian. Nanti kalau persoalan-persoalannya nggak selesai kan repot. Nah itu. Sehingga ketika kita tidur itu kalau bisa kita persoalan-persoalan duniawi kita selesaikan. Itu loh. Jadi ketika tidur itu harus benar-benar jangan hanya sekedar tidur capek belek langsung turu. Enggak dulu. Ada aturannya, Makanya Islam itu kita disebutnya udkhulu fisilmi kafah. Kamu itu masuklah, pakailah aturan Islam itu secara kafah. Padahal Islam itu ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini al-yauma akmaltu telah aku sempurnakan. Ya kan? Islam ini sebagai agamamu. Coba kita lihat tuh. Islam itu artinya serah diri, tunduk patuh. Islam itu artinya selamat, damai. Berarti Islam itu menuntut para pemeluknya untuk serah diri, tunduk patuh. Pada apa? Agama, dinen. Dinun itu apa? Agama. Agama itu kalau dalam bahasa Sanskerta artinya tidak, gama, kocar, kacir.
Agama berarti tidak kocar-kacir, aturan. Aturannya siapa? Dinilah aturannya Allah. Berarti dinul Islam, agama Islam itu adalah aturan Allah yang menuntut seluruh pemeluknya untuk tunduk patuh pasrah. Ketika ada perintah udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara utuh, berarti kita itu diminta Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tetapi ada ribuan lagi aturan yang mengiringi itu. Apa misalnya dalam hal tidur aja. Dalam hal tidur itu nggak ada sekedar tidur tuh. Kita tidur itu ada sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah Ashabul Kahfi ini memberi kita gambaran. Misalnya, Wanuqallibum, di sana sebutkan. Tapi bolak-balikkan miringnya siapa? Ashabul Kahfi itu. Ternyata cara Allah untuk mereka menjaga biar nggak busuk selama 309 tahun itu juga dimiringkan, miring kiri, miring kanan, Bu. Nah, kita ternyata dalam tidur itu juga diajarin Allah lewat Nabi Muhammad SAW agar tidur kita itu miring kanan. Ternyata itu bagus untuk metabolisme tubuh kita. Ada organ tubuh yang kalau sampai miring kiri pada saat tidur nggak baik. Dan kita harus miring kanan untuk menjaga keseimbangan itu. Loh. Lagi kita kan kadang tidur mak selebak. Nah, langsung kayak angkat tangan ditodong Belanda gitu kan. Loh ya apa? Ada aturannya Mas Bro. Belum tidur itu tadi, selesaikan dulu. Misalnya tadi berantem sama bojo. Yo bojo sepurane ya. Maaf saya tadi ada salah sama sampean. Mas, Dek. Selalu juga kita bertani. Iya. Ini ketemu di Jakarta ini. Sama foundernya pertama. Jadi itu Mas Slamet. Ketika kita sebelum tidur, diminta menyelesaikan dulu. Tadi misalnya berantem sama si A, nggak enak hati sama si D, selesaikan dulu. Supaya ketika kita tidur, jika pun tidak dibangunkan lagi sama Allah, kita itu udah selesai urusan itu. Kalau punya hutang, bayar dulu. Kata ya Gus. Iya, kalau gitu ngomong dulu sama ahli waris. Gitu loh. Makanya sama kalau punya hutang itu, ahli waris harus tahu, entah suami, istri, anak. Supaya pas waktu-waktu dipanggil Allah, ahli waris itu tahu. Kenapa? Karena sama kalau meninggal, dan masih punya utang, tidak diurus sama Allah, sama para malaikat. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mau nyolat orang yang masih punya utang tuh. Nah, supaya nanti keluarga juga nanggung atau minimal ya kan, mengatakan kepada para pelayat itu siapapun yang punya tanggungan utang dengan almarhum, tolong hubungi kami. Berarti selesai tuh urusan sampean sama Allah. Gitu lah. Ya, sebelum tidur itu selesaiin. Juga demikian, ngomong sama tetangga, Mbak, Bu, Mas, Pak, tadi itu zaman pas lewat itu saya ngerasani sampean. Sepurane ya, ini saya mau tidur soalnya. Ada yang gitu kira-kira. Disunahkan lagi. Kalau bisa kita ketika tidur itu dalam keadaan suci dari hadas. Minimal hadas kecil tuh Mbak Rahma ya. Jadi wudu kalau bisa, kalau mampu ya. Sebenarnya simple kok. Malah wudu sebelum tidur itu secara kesehatan juga bagus tuh. Jadi wajah ini tersiram air gitu loh. Oh iya Gus, saya itu sebelum tidur itu saya semprot. Pakai apa itu? Semprotan insektisida. Biar apa? Wereng-wereng itu pergi Gus. Saman wudu saja loh, nggak pakai biaya. Itu sudah bisa bikin sampean awet muda wes. Iming-iming gitu wes. Wudu sebelum tidur. Biar cerah tuh ya Allah. Sudah, begitu mau tidur,
Jelas cuci kaki dulu. Enggak. Tapi ini saya dulu masih kecil ya. Waktu masih dulu kecil, kadang kan jubritan sampai malam gitu ya. Terus mau tidur itu, kan suruh cuci kaki sama ibu itu. Duh ribet ah, kocok. Naik tuh ke dipan itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu kezaliman masa kecil dulu. Nah, sampean dan saya diajarin sama Allah cuci kaki. Setelah itu begitu, udah miringnya ke kanan. Habis itu ada doanya tadi itu. Doa itu diajarin kita. Artinya kita benar-benar menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Ashabul Kahfi tadi begitu loh. Begitu dia masuk, serahkan urusannya kepada Allah semua tuh. Lihat ayat-ayat sebelumnya tadi. Jadi dari Ashabul Kahfi saja kita tuh belajar tuh. Lalu ternyata kita tidur itu juga demikian. Benar-benar serahkan Allah. Kita dibangunkan atau diwafatkan Allah itu urusannya Allah. Bahwa nyawa kita maupun jasad kita itu benar-benar di tangannya Allah. Itu yang akan menjadikan kita lebih wise. Ya. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya. Ternyata mereka hanya mengatakan yauman au ba'da yaum labisnanya itu. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Mereka mengatakan Tuhan kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tadi tidur itu. Maka gini aja untuk membuktikan, kata mereka. Satu di antara mereka, fab'atsu. Gini aja. Suruhlah ahadakum, satu di antara kalian gitu. Biwariqikum hadza. Nah, 309 tahun sebelumnya, itu kan ada mata uang ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, siapa kemarin namanya, Dominikius atau Heraklius itu kemarin. Ada mata uangnya berupa mata uang perak itu. Masih ada di saku mereka tuh yang tersisa dari 309 tahun sebelumnya. Kalau sekarang itu uang kuno lah ya. Yang sekarang jadi di buruan para kolektor-kolektor itu. Nah, ternyata di saku mereka ada beberapa keping uang perak. Coba sekarang bawa uang perakmu itu ilal Madinah ke kota. Keluarlah dari gua, pergi ke kota. Kemudian falyanzur, lalu lihatlah nanti. Ya, lihat aja bahwa uang perak ini, kemudian lihat falyanzur ayyuha azka wa aman. Kamu beliau makanan yang paling bersih. Lihat makanan yang paling bersih. Falyatikum birizqi minhu wal yatalataf, lalu kamu bawalah makanan itu untukmu. Bawa, belilah intinya. Tapi pada saat di sana, kamu wal yatalataf. Kamu lemah lembut, ramah. Maksudnya gimana? Bisa jadi tata sopan santun, tata perilaku yang berlaku di masa 309 tahun sebelumnya itu berbeda dengan cara cara nyapa 309 tahun kemudian. Misalnya mungkin ya di masa dulu 309 tahun yang lalu di Indonesia aja misalnya cara nyapa orang mungkin ya beda toh. Bahasanya juga mungkin sudah jauh beda. Gimana lo? Sekarang sok-sokan lu gue. Mungkin dulu kan nggak gitu. Nah, maka kata ini diwanti-wanti wala yusyironna. Jangan sampai kamu cerita juga kepada ahadakum bikum ahadak. Kamu jangan cerita apapun tentang keberadaan kalian. Jangan lembeng kamu. Jadi kamu jangan cerita nanti saking keponya cerita terus bikin status di Facebook. Waktu itu sudah ada Facebook. Alah manusia sekarang. Kira-kira kalau sampean ditidurkan Allah 309 tahun gitu, sanggup menahan diri untuk tidak cerita jadi story di medsos gitu. Kira-kira ini loh bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi anak-anak muda ini. Gila-gila zaman punya pengalaman tidur 309 tahun terus dibangunkan Allah lagi itu. Ya ini tahan untuk menahan diri tidak cerita di story Facebook atau di Instagram, TikTok apa. Alah, cuma makan
di warung angkringan gitu aja cekrek story. Nih, ini dilarang. Jangan ya, jangan kamu ceritain. Ini aja memberi pelajaran kepada kita supaya kita itu ya menjaga mulut, menjaga informasi. Tidak semua itu perlu diceritakan kepada orang, ya toh? Kenapa? Karena innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Karena kalau nanti sampai mereka tahu kondisi sampean katanya, atau mereka mengetahui sampean, nanti mereka akan melempari sampean batu, dibunuh sama nanti, atau dipaksa untuk kembali kepada agama mereka. Dan kalau saya kayak gitu rugi sampean, nggak akan ada untungnya plus selamanya. Jadi di situ untuk ngetes tadi, nanti kita akan lihat pada selanjutnya itu bagaimana mereka konangan sebenarnya, tapi oleh sebagian kecil di antara mereka. Yang lain cuma bertanya-tanya. Nah, ada sebagian dari mereka itu begitu melihat pertama uang mereka. Nah ini uang, loh, ini uang nggak laku sudah. Nggak laku, uang ini apa ini? Uang, misalnya zaman mbah-mbah dulu saya katanya uang repis ya, ada uang repis, sak repis gitu. Saya juga nggak tahu bentuk uangnya kayak gimana. Nah kemudian uang repis itu lalu dipakai untuk ke Alfamart atau Indomart gitu. Terus bawa itu kan ya orang, apalagi mungkin pakaiannya yang kedua, pakaiannya kan mungkin juga masih pakai wayangan gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin dianggap hanya sekedar cosplay aja itu. Kan mereka mungkin habis karnaval gitu. Tapi tetap aja menimbulkan kecurigaan, dan ternyata memang benar sebagian orang curiga tapi hanya bertanya-tanya. Nah sebagian yang lain langsung interogasi itu. Interogasi. Ada sebagian, ternyata sebagian di antara mereka meskipun kebanyakan masih zalim, tapi ada sebagian di antara mereka yang sudah beriman, masih menjaga keimanannya. Langsung kemudian diajak ke rumahnya, panjang ceritanya itu, lalu dikasih pakaian yang berbeda sesuai dengan zaman itu, sampai kemudian tetap dipesan jangan cerita ke orang. Kenapa? Itu tadi kekhawatiran bahwa keimanan mereka bukan hanya tentang penampilan, tetapi keimanan mereka yang akan membuat mereka nanti kena masalah. Gitu. Apalagi peraturan-peraturan di zaman kerajaan setelah 309 tahun kan pasti berbeda banget dengan peraturan yang berlaku di 309 tahun sebelumnya. Ya, jangankan 300 tahun ya, seandainya sampean dan saya itu entah bersembunyi dari peradaban selama 30 tahun gitu aja sudah. Begitu keluar ke peradaban ya mesti akan lali loh. Ada banyak itu narapidana di Amerika yang dipenjara selama misalnya 20 tahun gitu atau 30 tahun. Baru 20 tahun aja dia keluar itu sudah benar-benar susah menyesuaikan diri dengan perkembangan tata cara hidup masyarakat. Ada yang pengen balik lagi ke penjara kok. Saya tak balik aja lah gitu. Loh, kenapa? Selain keluarganya juga sudah tidak ada, banyak yang tidak ada. Kemudian cara masyarakat memperlakukan mereka juga sudah beda banget. Tidak welcome banget. Terus dia juga tidak terbiasa untuk bagaimana cara hidup seperti pengen balik itu. Makanya memang pada akhirnya si Ashabul Kahfi ini akhirnya balik ke gua itu lagi ya. Nanti di akhir kisah itu balik ke gua itu lagi dan ditidurkan Allah dalam hati sesungguhnya, yakni diwafatkan juga itu nanti akhirnya. Nah, itu dulur. Jadi beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari potongan kisah. Nanti kita akan tetap lanjutkan karena memang Ashabul Kahfi ini sampai hampir ayat 20-30-an itu masih bicara tentang kisah mereka. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyimak Salam. tentang kisah Al-Kahfi, Al-Kahfi Kahfi ini, Gus, apa kaitannya dengan dengan hijrah, Gus? Ya, kalau menyimak cerita itu sepertinya mengarah ke sana. Apa kira-kira sangat berkaitan dengan hijrah nggak, Gus? Terima kasih. Ya sebenarnya makna hijrah ya, kita misalnya ketika memperingati 1 Hijriah atau 1 Muharram, itu paling bagus itu sebenarnya dengan muhasabah ya. Dengan bertafakur, dengan melakukan refleksi, bukan dengan ya monggo-monggo saja sih kalau dengan bersyukur, pawai atau hura-hura, tapi buat saya yang lebih bagus itu kalau kita lakukan untuk refleksi. Bagaimana sesungguhnya kita ini sudah hijrah belum? Sudah benar-benar menghindari kemaksiatan, kedosaan, kesalahan menuju kepada ketaatan pada Allah. Karena hijrah dalam makna sungguhnya memang itu ya. Memang zaman dulu diawali dengan tonggak sejarah di mana Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi alasan yang melatar belakangi kenapa hijrah itu kan alasan keimanan. Sehingga kalau sekarang kita tidak hijrah kemana-mana dari sisi geografis, harusnya dari sisi ideologis itu kita hijrah. Hijrah dari ideologi Dajjal ini, pola pikir yang mendewakan materialisme, pola pikir yang mendewakan kebendaan, hedonisme, dan lain sebagainya, menuju kepada pola pikir, cara hidup, kepada idealisme ketaatan kepada Allah. Jadi meskipun kita di dalam satu rumah, tidak kemana-mana, tapi kita juga masih punya kesempatan hijrah. Hijrahnya apa? Hijrah pola pikir, hijrah cara hidup, hijrah ambisi-ambisi. Kalau sebelumnya ambisi-ambisi duniawi, menjadi ambisi-ambisi duniawi dan ukhrawi, paket satu itu. Nah, Ashabul Kahfi juga sama. Mereka pergi dari kedzaliman yang sedang terjadi, kesesatan kolektif yang ada di masyarakat, karena tidak mampu merubah lingkungannya, khawatir kalau tidak mampu mewarnai, tapi malah justru terwarnai, maka untuk memurnikan warna ketaatan mereka, mereka masuk ke gua itu. Itu kan satu-satunya cara terakhir yang bisa mereka tempuh. Hijrah juga. Tidak hanya hijrah dari sisi tempat titik koordinat, tetapi juga hijrah dalam konteks menyelamatkan diri. Kalau dulu Rasulullah Muhammad SAW menyelamatkan diri dari kezaliman dan diskriminasinya orang Mekah, maka Ashabul Kahfi adalah hijrah dan menyelamatkan diri dari kezaliman Raja siapa Dominikus atau siapa itu. Itu satu upayanya. Sampai dan saya dalam mengambil itibar itu ya begitu. Kita kadang ya ketidakmampuan kita untuk mengajak orang agar jangan terlalu banyak HP-an misalnya, karena memang sudah susah banget. Ya sudah, minimal kita menciptakan Ashabul Kahfi itu. Hijrah kepada satu kondisi sistem yang kita bangun sendiri. Bahwa misalnya keren itu tidak harus seperti artis Korea. Bahwa sukses itu tidak harus tentang materi saja. Itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, rumah kita itu menjadi Ashabul Kahfi-nya loh. Sebuah madrasah keluarga yang menjadi cangkang sebagai benteng terakhir dengan misalnya menciptakan aturan di dalam rumah. Tidak boleh lagi HP-an setelah jam 10. Misalnya kan kayak gitu. Meskipun sulit sekali, saya juga ingin menerapkan itu aja masih agak belepotan itu, masih susah. Itu kan menciptakan benteng supaya virus-virus Dajjal digital itu tidak menembus otak dan mental anak-anak kita, istri kita, suami kita. Itu satu di antaranya. Dan itu diperlukan tekad kuat untuk hijrah betul. Karena kalau cuma sekedar aturan, manusia lebih cenderung untuk mensiasati aturan. Tapi kalau yang digerakkan itu adalah hijrah hati, tekad mental, itu berawal dari kesadaran pribadi. Ya, jadi Ashabul Kahfi memberi banyak
clue, petunjuk, memberi banyak insight, pencerahan tentang bagaimana sekarang harusnya kita hidup. Anggaplah kita tidak berada di secara lahir kerajaan si siapa siapa Dicyanus itu. Tapi kan kerajaan yang lebih besar ini Dajjal yang menguasai bumi ini kan kerajaan peradaban yang memaksa orang untuk malu kalau tidak punya baju bagus. Yang kemudian mendorong orang untuk minder kalau rumahnya masih sederhana. Ini kan sama itu, ayyar jumukum, melempari kamu dengan batu. Kalau dulu batu beneran, kalau sekarang kan dengan misalnya komen jelek di Facebook atau di TikTok, kita udah bingung tuh. Itu kan lemparan batu. Gitu kan. Sehingga ya sudah sama aja, dulu masyarakat melempari batu Ashabul Kahfi dengan batu beneran. Sementara kita kalau beriman itu enggak kurang-kurang dilempari batu dengan komen-komen, terlalu ekstrim, radikal, kamu sok suci, kamu itu enggak umum. Itu kan batu juga. Kan kita misalnya kayak kajian tafsir begini, kita kan Ashabul Kahfi itu. Makanya teman dan saya, ayo sabar-sabar kuat-kuat ya aja ya. Itu. Murah loh kita bikin Ashabul Kahfi sekarang itu. Dan saya ngaji kayak gini, kira-kira pulsanya habis berapa sih 1 bulan untuk ikut Zoom gini biasanya? Rata-rata pengalaman dulu. Berapa? Berapa kayaknya? Untuk ikut Zoom ini? 95 itu udah 1 bulan, guys. Pakai kerja juga sudah lebih nih, Kak. 95 GB apa 95.000? 95.000, guys. Sudah dapat 35. Padahal itu sudah hampir tiap hari Pak Jo itu berkirim gambar mobil itu bisa 100 gambar tiap hari itu. Tidak hanya gambar, video. Ini loh Pak Jo, lihat dalamnya loh. Masih utuh list-listnya. Video itu 90.000 sudah dipakai Zoom tiap hari. Murah. Asalkan memang ya itu tadi, tekadnya ini loh. Kan kita ngaji ini kan kita saling mengingatkan ya. Nah itu benteng. Termasuk kan tadi liatasa alu bainahum, saling bertanya antar mereka para penghuni gua tadi kan. Lalu saling berpesan, nanti jangan ngomong nanti ambillah carilah pedagang yang paling bersih makanannya ini segala macam. Nah kita kan di Ashabul Kahfi ini kan saling berpesan gitu juga. Gitu. Jangan toh, belum, padahal sudah. Itu kan juga saling bertanya. Lihat asal. Itu, ya Pak? Apa lagi? Okay. Izin Gus Lari. Ya Pak Joko. Di luar topik ini, berapa hari yang lalu ini kan ada yang meninggal di perumahan kami dan alhamdulillah kita ikut mengkafani, guys. Nah, setelah mau selesai, mau kita tali yang bagian muka itu ada yang pesan, Pak minta tolong untuk mukanya jangan ditali dulu, masih ada keluarganya yang dalam perjalanan. Cuman kita berpesan, Bapak ini sudah suci, jadi tolong dijaga, jangan sampai tersentuh oleh di luar mahramnya. Nah, ternyata yang ditunggu itu anak perempuannya yang sudah berbeda keyakinan dengan kita, Gus. Nah, itu kalau menyentuh itu membatalkan apa pembatalan, Gus? Matur suwun. Izin, suaranya Gus mboten medal. Itu perempuan apa laki-laki, Pak? Laki-laki. Bapak-bapak yang meninggal, kemudian yang meninggal laki-laki. Nggih. Terus yang ditunggu itu yang ditunggu itu ternyata saya nggak tahu apakah karena setelah saya pesan nanti Bapak ini sudah suci, jangan sampai tersentuh oleh di luar muhrimnya, nggih. Habis itu kan jauh kita ke tempat yang lain. Nah, ternyata yang ditunggu itu anak perempuannya yang keluar dari keyakinan. Ya, secara umum itu menyentuh jenazah muslim, ya, apalagi yang sudah dimandikan,
itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah beda keyakinan. Tidak boleh. Ya, terutama 4 itu. Memandikan, mengkafani, menguburkan, dan menyolatkan. Karena ibadah itu hanya dilakukan oleh sesama muslim. Gitu kan. Yang non-muslim memang tidak apa-apa. Namun orang non-muslim masih boleh sebenarnya membantu dalam tugas-tugas tertentu. Seperti misalnya mengangkat jenazah, apa gitu. Misalnya ikut menggali kubur, atau melayat. Ya, ini juga bukan karena acara keagamaan yang pertama. Itu boleh. Nah, sehingga apalagi setelah dimandikan, memang tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Jadi ini serangkaian dengan ibadah yang tidak sah. Karena kalau itu, ada itu dalam banyak hal itu dalam surat. Misalnya surat At-Taubah 84 itu kan jelas ya. Kemudian di banyak. Jadi non-muslim tidak diizinkan untuk membantu tugas yang sifatnya ibadah tadi. Apalagi setelah dikafani, setelah disolatkan, ya kalau hanya sekedar melihat saja monggo, tapi kalau menyentuh sampai mencium, artinya kalau itu terjadi ya memang akhirnya kan harus disucikan lagi, dimandikan lagi, gitu kan repot jadinya. Ya menurut saya harus toleransi lah, toleransi dalam arti mereka yang harus toleransi juga untuk menyadari apa ya aturan itu gitu. Jadi kita pun toleransi dengan kepada mereka dengan cara tidak ditutup dulu dan menunggu mereka, itu bentuk toleransi ya. Lalu mereka juga harus toleransi dong dengan tidak menyentuh atau karena sudah disucikan menurut agama kita. Nah, disucikan itu kan satu di antara ritual agama kita yang wajib untuk tata urutan mengurus jenazah. Jadi memang harus disampaikan lebih dahulu. Gitu aja. Siap. Oke, matur suwun Gus Ladi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat mempelajari aturan-aturan Allah dan untuk kita amalkan ya. Tidak hanya sekedar jadi pengetahuan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, kesehatan jasmani rohani, sekian halalan thayyibah, keselamatan dunia akhirat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa atina fi man afayta wa lana wa barik lana fi ma syarra ma qadaita. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal wabwa wa dal-hastina min jannati. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka anta maulana fansurna kafiran tawana. Amin. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika Amin. Allahumma ta'ala na babba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi tawbatin wa tawbah. Amin. Allahumma afriq lana sabran sabiti mana nafsan. Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi asyhadu. A'udzu billahi min syarril bala wal batar kasyaqwa sul ghadwa syamatatul adab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim min Allah lam yudda sudur wa basir bil ibadina wa ala kulli syai'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.